Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang sebuah topik yang dahsyat luar biasa, yaitu tentang hutang. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu nih, bahwa yang namanya hutang ini adalah sebuah topik atau hal yang cukup, bisa dikatakan pedang bermata dua. Bahkan bisa dibilang mata yang lebih tajam itu yang ke kita sendiri gitu ya. Jadi pedang bermata dua, artinya hutang harus digunakan dengan hati-hati. Jadi diharapkan setelah menonton video ini, saya bukan mengajak Anda untuk hutang besar-besaran, tapi setelah menonton video ini, Anda akan menjadi jauh lebih cerdas lagi untuk bisa mengelola hutang seperti itu. Nah, jadi gini, banyak orang takut loh sama hutang. Banyak orang mikir, wah, hutang itu mengerikan. Hutang itu jembatan emas menuju kebangkrutan. Banyak yang berpikir kayak gitu. Bahkan banyak juga kok orang yang benar-benar bangkrut akhirnya karena hutang. Nah, hutang itu akibatnya apa sih kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik? Kita bisa-bisa kayak bangkrut bener. Lalu berikutnya rumah kita bisa hilang. Kita harus jual rumah. Bahkan banyak banget orang yang tadinya nikahnya harmonis tiba-tiba jadi bangkrut juga nikahnya, alias cerai karena hutang. Entah suaminya atau istrinya hutang. Hutang tuh bisa macam-macam. Jadi hutang itu yang lebih oke ya, itu bisa misalnya hutang untuk modal usaha. Misalnya hutang untuk misalnya untuk melakukan kegiatan, misalnya nikah, banyak yang utang buat nikah. Lalu ada juga hutang-hutang yang misalnya buat hal yang konsumtif, misalnya buat beli gadget baru. Ada orang hutang buat beli mobil baru. Ada orang hutang bahkan untuk menutupi hutangnya. Jadi kayak gali lubang tutup lubang seperti itu. Banyak juga orang yang berhutang. Nah, ini yang lebih negatif lagi, misalnya untuk judi misalnya, atau untuk bayar judi. Nah, jadi ada banyak banget jenis-jenis hutang. Kenapa orang berhutang seperti itu? Ada banyak sekali. Nah, cuma saya mau tanya dulu pada Anda. Kira-kira nih, mana orang yang kaya raya? Orang yang banyak hutang atau orang yang tidak punya hutang? Lalu berikutnya pertanyaan kedua, mana orang yang miskin kin? Orang yang banyak hutangnya atau orang yang sama sekali tidak punya hutang? Seperti itu. Jadi ada dua ya, banyak hutang, tidak punya hutang. Mana yang kaya dan mana yang miskin kira-kira? Ayo, coba ditebak dulu. Nah, jawabannya seperti ini. Orang yang miskin itu adalah orang yang banyak hutangnya. Biasanya jatuh miskin karena tidak bisa bayar hutangnya, jadi miskin, jadi gelandangan lah, jadi gembel, nggak punya apa-apa lagi, udah dipakai semua buat bayar hutang. Bahkan masih tetap dikejar-kejar preman dan debt collector. Cuman mana nih orang yang kaya, yang banyak hutangnya atau yang nggak punya hutang? Ternyata orang-orang terkaya, orang yang sangat kaya, konglomerat, juga orang-orang yang banyak hutang. Nah, bayangkan. Jadi sekali lagi, saya ulangi lagi, hutang itu seperti pedang bermata dua, tapi yang lebih tajamnya itu yang kaki kitanya, udah tajam beracun lagi. Nah, makanya harus hati-hati. Artinya kalau kita bisa menggunakan hutang dengan baik, kita akan jadi kaya raya sekaya-kayanya. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola hutang, misusing the debt gitu ya, the loan, the debt, ya udah kita bisa jadi miskin semiskin-miskinnya. Jadi sekarang pilihannya terserah di tangan Anda. Apakah Anda mau berhutang atau tidak? Kalau Anda tidak berhutang, hidup Anda akan begini-begini aja. Saya kasih tahu, kalau Anda tidak punya hutang, hidup Anda tidak akan ada kemajuan. Nah, kenapa bisa begitu? Kita akan bahas dalam video kali ini. Mungkin makin seru nih. Nah, jadi gini, hutang itu ada dua macam. Jadi ada juga beberapa orang yang komen di Instagram Online D7, ada yang komen di YouTube, ada juga yang berdiskusi di grup online mentoring bahwa kita harus menghindari hutang. Kita harus menghindari hutang karena hutang itu kalau kita kaya tapi banyak hutang buat apa? Nah, itu banyak orang yang takut dengan hutang seperti itu. Padahal hutang itu ada dua macam. Ada hutang yang baik dan hutang yang jahat atau hutang yang jelek. Bedanya apa sih? Beda banget. Kalau misalnya hutang yang baik, itu adalah hutang yang akan membuat kita semakin kaya. Sebaliknya hutang yang jelek membuat kita jadi malah miskin. Nah, bagaimana sih ciri-ciri hutang yang baik? Ciri-ciri hutang yang baik adalah, jadi hutang yang jelek berarti yang sebaliknya ya. Hutang yang baik itu adalah pertama,
hutang yang bayarnya tidak pakai uang kita sendiri. Hutang yang baik adalah hutang yang pelunasannya dibayarin orang lain. Hutang yang baik adalah hutang yang pelunasannya oleh orang lain dan masih ada lebihnya untuk kita. Contoh, kita misalnya hutang 10 juta. Cicilan per bulannya misalnya 1 juta. Contoh, yang bayarin orang lain. Tapi orang lain ini bayarnya per bulan 1,5 juta. Artinya, setelah kita bayar utang cicilannya 1 juta, masih ada 500-nya masuk ke kantong kita. Itulah ciri-ciri hutang yang baik. Kok bisa hutang yang baik? Kok bisa orang lain yang bayar, orang bayarnya lebih? Bisa. Buat apa hutangnya? Hutang yang baik itu adalah digunakan untuk membangun aset. Seperti itu. Nah, aset. Contohnya, contoh paling gampang. Ketika misalnya kita membeli sebuah properti. Ini contoh paling gampang. Harga properti 1 miliar. Angkanya ngasal aja sebagai contoh biar gampang dimengerti. Lalu dengan harga 1 miliar ini, misalnya kita pinjam uang 1 miliar. Lalu per bulan kita memiliki kewajiban untuk bayar hutang misalnya 5 juta per bulan. Misalnya 5 juta per bulan. Lalu kemudian kita sewakan propertinya. Dari uang sewa kita dapat pemasukan misalnya 6 juta per bulan. Artinya 5 jutanya kita pakai buat bayar bank, 1 jutanya buat siapa? Masuk kantong. Itu adalah kaya dengan hutang. Ketika kita melakukan hal tersebut, kita beli properti lewat bank atau lewat hutang, otomatis kita punya utang 1 miliar. Kita otomatis punya utang 1 miliar. Kalau misalnya kita nggak ngerti bagaimana cara berhutang yang benar, utang 1 miliar itu mengerikan banget. Gila lu, utang 1 miliar, dari mana duitnya? Gimana cara bayarnya? Bagaimana cara mengelunasinya? Nanti kalau dikejar debt collector gimana? Kalau rumahnya disita bagaimana? Wah, saya nggak mau jadi teman kamu lagi deh. Kamu utang 1 miliar, pasti nanti kamu minjem sama saya ya buat lunasin utang ya. Akan ada banyak yang seperti itu. Kalau tidak mengerti caranya bagaimana menggunakan hutang yang baik dan benar. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Kita beli properti, minjem hutang bank 1 miliar, kewajiban per bulan 5 juta, kita sewakan propertinya, dapat income 6 juta. 6 juta kita bayar, 5 jutanya, 1 jutanya masuk ke kantong. Lalu berikutnya, kita bisa pakai buat apa lagi? Macem-macem. Nggak usah properti yang mahal. Misalnya nih, kita beli handphone. Handphone itu adalah barang konsumtif. Kalau menggunakannya untuk yang konsumtif. Tapi misalnya, handphonenya kita pakai untuk sesuatu yang produktif. Misalnya contohnya, untuk misalnya trading forex seperti itu, atau misalnya trading saham, atau misalnya untuk memperlancar bisnis kita. Jadi dengan adanya handphone, bisnis kita bisa meningkat, kapasitas pelayanannya bisa meningkat, otomatis omset meningkat misalnya, sehingga dari omset ini bisa membayar cicilan handphonenya. Artinya apa? Handphone menjadi aset yang kita beli dengan hutang yang baik. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi intinya, poinnya adalah dengan menggunakan hutang yang baik, kita bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada cicilan hutangnya. Otomatis kita jadi makin kaya. Kalau misalnya contoh properti yang tadi misalnya, saya beli properti 1 miliar, kewajibannya 5 juta per bulan, saya sewakan 6 juta per bulan contohnya. Nah, lalu berikutnya, kalau misalnya dari satu properti hutang saya 1 miliar, saya dapat income 1 juta per bulan. Kalau saya punya 10 properti, artinya saya punya hutang 10 miliar, saya punya kewajiban 50 juta per bulan, 5 juta kali 10. Tapi income saya, passive income saya masuk ke kantong saya 10 juta per bulan. Kalau misalnya gaya hidup saya, biaya hidup saya hanya 8 juta per bulan, sedangkan saya dapat passive income 10 juta per bulan, saya tidur pun nggak usah kerja lagi, saya sudah mencapai financial freedom. Artinya, dengan hutang 10 miliar, saya bisa mencapai financial freedom. Cara sederhananya seperti itu. Pola pikirnya seperti itu. Itu adalah pola pikirnya seperti itu. Jadi, bukan berarti, wah gila nih orang banyak utang, berarti bangkrut dong. Nih orang banyak utang, berarti bahaya dong. Nah inilah yang banyak orang nggak ngerti. Ini yang banyak orang nggak ngerti. Sekarang saya pakai contoh yang lebih gede lagi. Saya gunakan contoh misalnya negara Indonesia.
Banyak orang yang mengatakan, wah Indonesia darurat hutang, hutangnya meningkat, wah ini bisa bahaya nih, bisa bangkrut negara. Itu kata orang entah karena dia nggak ngerti, atau dia ngerti tapi sengaja membuat orang nggak ngerti. Kalau orang yang mengerti, dia akan menganggap, oh kita banyak hutang, tapi aset kita meningkat, produktivitas meningkat, sehingga ekonomi negara akan menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi kalau buat orang yang nggak ngerti, dia akan ngeliat, oh utangnya gede banget nih, berarti negara bisa bangkrut dong, nggak bisa bayar. Tapi yang lebih bahaya lagi adalah orang yang ngerti, tapi sengaja membangun opini untuk membodohi orang yang nggak ngerti. Nah ini Anda harus hati-hati. Jadi setelah Anda menonton video ini, Anda akan ngerti, oh ini hutang yang baik, ini hutang yang tidak baik. Hutang yang baik, yang bayar orang lain, dan ada lebihnya sehingga kita bisa menjadi lebih kaya, seperti itu. Jadi makanya kalau Anda baca buku-bukunya Robert Kiyosaki, Anda baca buku-bukunya, atau Anda ikut misalnya seminarnya Tung Desem Waringin, atau Anda ikut seminar-seminar tentang keuangan, mereka akan mengatakan hutang yang baik itu akan membuat Anda lebih kaya. Hutang yang baik, tapi hutang yang jelek akan membuat Anda miskin. Anda berhutang misalnya untuk beli handphone yang hanya Anda gunakan untuk sosial media, yang hanya Anda gunakan untuk chatting, untuk gaya-gayaan, nggak ada nilai ekonominya, nggak digunakan untuk bisnis, tidak menjadi aset. Yes, Anda bayar pakai uang Anda sendiri di saat yang sama. Kalau servis Anda yang bayar juga di saat yang sama. Kalau pulsanya habis Anda yang ngisi pulsanya juga, ya Anda pasti bangkrut. Seperti itu. Tapi kalau Anda beli handphone untuk berbisnis, di mana yang bayar cicilannya adalah customer Anda, di mana yang beli pulsanya adalah customer Anda, di mana ya kalau handphonenya rusak, yang bayarin adalah customer Anda, ya Anda makin kaya. Anda tinggal tambah makin banyak handphonenya, makin banyak customernya, seperti itu, Anda makin kaya. Yes, utang makin gede, tapi customer makin banyak. Jadi nggak ada hubungan antara, wah utang saya banyak, berarti saya makin susah dong bayarnya. Nggak ada hubungannya ketika Anda ngerti bagaimana cara menggunakan hutang yang baik tersebut. Nah, lalu kemudian ada lagi pertanyaan. Biasanya ada lagi pertanyaan, oh berarti kalau saya berhutang untuk bisnis ini bagus, berarti saya harus segera berhutang dong untuk berbisnis. Ada yang bertanya seperti itu kepada saya. Pak Gede, berarti kalau saya utang untuk bisnis pasti bagus. Saya bilang sekali lagi, prinsipnya hutang itu seperti pedang bermata dua, di mana tajamnya lebih tajam ke kita dan tajamnya beracun lagi ke kita. Harus hati-hati sekali menggunakannya. Gini, kalau kita berbisnis, bisnis itu yang pasti dari bisnis itu ada dua. Kalau kita pakai utang ya, ada dua. Pertama, tidak pasti berhasil, seperti itu. Jadi kepastiannya adalah ketidakpastian untuk berhasil itu sendiri, karena banyak banget bisnis yang tidak berhasil loh di awal-awal. Jadi peluang bangkrut bisnis itu lebih gede daripada peluang berhasilnya. Itu fakta, statistik, dan harus diakui. Nah, kepastian yang kedua adalah kepastian kita untuk bayar hutang. Kita tetap harus bayar hutang. Artinya apa? Kalau kita bisnis dengan hutang, resiko kita menjadi sangat besar sekali. Karena bisnisnya mau nggak mau harus sukses. Kalau bisnisnya nggak sukses, di hutang tetap harus dibayar. Bisa-bisa kita gadai rumah untuk bayar hutangnya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sangat resikonya sangat gede sekali. Karena bayar hutangnya udah pasti, pakai bunga lagi. Oke, misalnya utangnya utang syariah gitu, jadi nggak pakai bunga, tetap harus dibayar bagi hasilnya. Bagi hasilnya udah pasti harus dibayar. Sedangkan bisnisnya bisa jadi nggak ada hasilnya, seperti itu. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang sangat berisiko sekali. Makanya kenapa banyak orang bisnis sampai jual rumah, karena mereka bisnisnya pakai hutang. Seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya kita mau mulai bisnis startup baru mulai, mendingan jangan hutang. Mendingan kalau saya bisa sarankan, mendingan cari dana dari investor. Kenapa? Karena kalau kita cari dana dari investor, pertama nggak usah bayar utangnya. Itu bukan dianggap utang, itu dianggap sebagai bagi saham, bagi resiko. Yang kedua, investor biasanya mereka punya knowledge, punya wisdom, punya link, punya relasi, punya koneksi, dan punya customer base yang bisa kita akses, seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik kerjasama dengan investor. Investor ketika mereka invest, mereka udah tahu resikonya. Saya nginvest 1 miliar, misalnya 1 miliar. Mereka udah tahu ketika ini bisnis, resiko terburuk adalah 1 miliar itu hilang. Investor yang baik sudah tahu bahwa mereka berbagi resiko di sana.
Sehingga mereka ketika bisnisnya bangkrut, mereka nggak akan ngejar-ngejar kita. Woi, balikin uang saya. Nggak akan. Lo Anda dapat saham kok. Ketika ini berhasil, saham Anda akan meningkat. Seperti itu. Jadi, supaya diperjelas lagi bahwa hutang meskipun sangat bagus sekali, tapi harus hati-hati. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan nih kita sebaiknya menggunakan hutang untuk bisnis? Nah, ketika saya bicara untuk ini ya, untuk pengusaha yang sifatnya masih pemula ya, masih awam, startup seperti itu, kita sebaiknya hanya menggunakan utang untuk bisnis jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika kita sudah memiliki satu yang namanya fixed purchase order. Udah pasti, orang udah pasti mau beli dari kita, udah pasti mereka udah siap bayar. Tapi untuk produksi kita perlu modal dong di awal. Dia udah pasti bayar nih, dia udah pasti bayar. Tapi kita perlu modal dong di awal untuk produksi, untuk bangun produknya. Nah, barulah kita meminjam uang seperti itu. Ketika dibalik, ini sangat berbahaya sekali. Ketika misalnya belum ada order, kita produksi dulu pakai hutang, lalu produksinya nggak bisa kita jual, nah itu bahaya. Tapi kalau misalnya udah pasti nih, udah pasti beli. Tolong buatin barangnya. Nah, kita buat barangnya perlu modal. Itulah kita pakai hutang. Karena kita udah bisa mengukur kita produksinya berapa lama, kita pengirimannya berapa lama, untuk pelunasan untuk pembayarannya berapa lama, itu semua bisa kita ukur. Sehingga kita bisa menghitung dengan baik, visible nggak hitung-hitungannya, seperti itu. Jadi sudah jelas ya, kapan kita sebaiknya berhutang dan kapan sebaiknya tidak berhutang untuk pebisnis yang masih awal atau startup seperti itu. Nah, lalu terakhir, kenapa kok orang kaya itu kok utangnya banyak ya? Karena gini, pada prinsipnya orang kaya tidak mau menggunakan uang mereka sendiri, tidak mau menggunakan resource mereka sendiri. Mereka melakukan satu yang namanya OPM, bukan Operasi Papua Merdeka. OPM itu artinya other people's money, uang orang lain. Contohnya, ketika misalnya nih saya beli properti, utang di bank. Itu uang siapa sebenarnya yang saya pakai buat berhutang itu? Uang bank adalah uang dari para nasabah-nasabahnya yang menabung. Make sense kan? Jadi orang nabung di bank, bank kan harus bayar bunga tabungan. Yang dilakukan oleh bank apa? Bank meminjamkan uangnya, di mana nanti ada selisih bunga. Bank yang lebihnya yang saya bayarkan bunganya adalah untuk bayar bunga si penabung, seperti itu. Jadi ketika saya beli properti, saya pinjam uang dari bank, itu adalah uang dari dana-dana nasabah yang menabung di sana. Saya pakai untuk beli properti untuk saya. Seperti itu. Jadi bukan pakai uang saya beli propertinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus bayar cicilan ke bank, bunga plus pokok. Atau kalau syariah berarti pokok plus bagi hasil deh misalnya. Yang bayarin siapa? Yang menyewa properti saya. Beli properti pakai uang yang menabung, bayar cicilannya, bayar bunganya, bayar hutangnya pakai yang menyewa. Jadi sama sekali nggak pakai uang saya sendiri. Nah, itulah cara yang dilakukan oleh orang kaya. OPM, other people's money, uang orang lain, uang orang-orang lain. Jadi orangnya banyak seperti itu. Lalu berikutnya, orang-orang kaya biasanya menggunakan yang namanya OPT, other people's time. Jadi silakan nasabah, kalian kerja yang keras, kalian nanti punya uang, kalian nabung di bank, uang tabungannya saya pakai ya untuk beli properti. Jadi mereka punya waktu untuk bekerja, silakan kerja, dapat uangnya tabungannya saya pakai buat beli properti. Seperti itu. Jadi other people's time, orang mereka kerja. Atau kalau misalnya kita punya bisnis, supaya bisnis kita bisa berjalan tanpa kita pakai other people's time juga. Saya punya rumah makan. Dia punya rumah makan di Bali, saya ada di Jakarta, nggak ada masalah. Saya menggunakan waktunya karyawan saya yang ada di Bali, seperti itu, untuk menjalankan usahanya. Maaf. Lalu berikutnya, orang kaya juga menggunakan yang namanya other people's experience. Jadi kita bekerja sama, Anda punya pengalaman, Anda punya koneksi, saya punya tim juga, saya menggunakan other people's time, saya punya tim, Anda punya pengalaman, Anda punya experience, Anda punya wisdom, ayo kita kerjasama. Saya punya tim, ayo apa yang bisa kita kerjasamakan. Nah, karena orang kaya prinsipnya adalah menggunakan resource dari orang lain, makanya mereka
bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di saat yang sama. Bisnisnya tetap jalan, investasi tetap jalan. Makanya setelah nonton video ini, harapan saya adalah Anda mengerti pertama prinsip bagaimana cara menggunakan hutang, dan dimana hutang itu sendiri adalah other people's money di dalamnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share dalam video kali ini. Dan terakhir sebagai penutupan, saya mau share satu informasi yang sangat penting sekali. Karena Anda sudah menonton video ini sampai bagian terakhir, saya mau share bahwa salah satu yang membuat saya mengerti banyak sekali hal, salah satu yang membuat saya bisa bekerja dengan orang-orang yang sangat dahsyat, orang-orang yang sangat hebat, itu adalah karena saya datang ke dalam sebuah seminar yang sangat dahsyat, yaitu seminar Jalan di Atas Apinya Mr. Tung Desem Waringin. Nah, seminar Jalan di Atas Api atau salah satu seminar yang memberikan experience jalan di atas api itu adalah satu seminar yang namanya Life Revolution. Jadi saya ingin merekomendasikan kepada Anda, dan saya tidak mendapatkan apapun dari menawarkan atau mempromosikan seminar ini, cuman saya sampaikan karena banyak yang bertanya seminar apa sih yang sangat penting untuk diikuti. Jadi saya mengatakan seminar Life Revolution ini sangat-sangat penting sekali, dan seminarnya sendiri itu harganya sangat mahal. Dan saya suka seminar mahal, kenapa? Karena dengan ikut seminar mahal, kita akan ketemu dengan orang-orang yang mahal. Bayangin, kalau jadi seminar Life Revolution ini harganya 7 juta untuk satu orang. Jadi bayangin, ketika saya ikut seminar seharga 7 juta satu orang, orang-orang sekitar saya adalah orang-orang yang nilainya 7 juta juga. Bayangkan. Jadi mereka orang-orang mahal yang bisa kita ajakin kerjasama bisnis, bisa kita ajakin jadi partner. Jadi peluangnya sangat besar sekali, luar biasa. Nah, kabar baiknya, kalau misalnya nanti Pak Tung Desem Waringin akan melaunching satu buku yang namanya buku Life Revolution. Buku Life Revolution. Nah, ketika Anda melakukan pre-order buku Life Revolution, nanti akan mulai disebarkan adalah tanggal 17 Agustus. Tapi kalau Anda melakukan pembelian sekarang juga, pre-order, dan selama masih ada ya, selama masih belum tanggal 16 Agustus ya, selama sekarang atau Anda langsung melakukan pembelian, Anda bisa mendapatkan salah satu bonusnya adalah bisa ikut seminar Life Revolution untuk 3 orang. Bayangkan, harga bukunya itu hanya 345.000, dan ketika Anda melakukan pre-order sekarang, Anda bisa datang ke seminar Life Revolution sebanyak 3 orang. Bayangkan, 3 orang datang ke seminar seharga 7 juta. Jadi nilai bonus dari seminarnya aja 21 juta. Padahal yang Anda bayarkan berapa? 345.000 rupiah saja. Dan ini sangat terbatas banget karena bukunya sangat terbatas, hanya untuk 10 orang pertama saja. Jadi silakan Anda lihat cara pembeliannya ada di link